bersamamu ya Tuhan. Ayo umat Tuhan, aku amin. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Sekali lagi sama-sama, bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Ayo sekali lagi katakan, bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Amin. Aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Mari kasih tepuk tangan bagi dia, sorak-sorak lebih lagi bagi dia. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Angkat dua tanganmu semua. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Kemenangan ada di tempat ini, pemulihan ada di tempat ini, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, terobosan terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bersamamu kami akan menang ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang menyertai kami, yang memberi kemenangan demi kemenangan. Karena itu kami berkata, kami siap berjalan bersamamu Tuhan, denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai pada kemuliaan untuk selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kasih tos kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Kasih tos kiri kanan depanmu, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus memberkatimu. Ayo minimal 4 orang, kiri kanan depan belakang, kasih tos. Amin. Siapa yang percaya Tuhan berserta dengan kita? Boleh lihat tangan-tangannya, lihat tangan-tangannya. Dari wajahnya kelihatan, yang percaya sama nggak percaya. Ini WL ngapain? Coba kita mau pakai iman kita, kata gini, Yesus beserta dengan engkau. Kasih tahu kiri kan, Yesus beserta dengan engkau. Yesus beserta. Kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Ayo semua tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat.
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan, katakan haleluya. Ayo sama-sama katakan. Aku ragu akan kesetiaan. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Kau tuntun. Sama-sama angkat tangan. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan di atas kepala. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Sekali lagi. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin, kan berjalan, siap, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari yang percaya angkat dua tanganmu tinggi-tinggi, katakan selamanya. Amin, amin, amin. Hanya Kau tuh. Tunggu. Kalau begitu kita kurang mantap, sambil gerak, sambil goyang. Setuju? Ayo sama-sama. Hanya Kau Tuhan, ku kan. Ayo kakinya maju. Tunggu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita mau praktek ya sama-sama ya. Ayo, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa, berkati kiri kananmu bagiku senantiasa. Ayo denganmu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu bukan berjalan, yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, yang sepakat, yang kuat, katakan sama-sama, ya, selamanya. Silakan duduk sama hadirat Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Allah di GBI Home di tempat ini. Yang mau membawa persembahan umum silahkan menyiapkan di amplop-amplop yang sudah disediakan. Kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, tiba waktunya kami memberi persembahan yang terbaik. Kuduskan hati kami, tangan kami, memberi dengan sukacita bagi pelayanan pekerjaan Allah di GBI Home di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kami membawa persembahan ini dengan ucapan syukur kami, dan kami serahkannya di dalam nama Yesus. Engkau yang mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Mari yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat pujian ini dalam. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena mari angkat tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami akan melihat, ku kan melihat Dia. Angkat dua tanganmu, angkat suara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Biar keyboard boleh mengalir. Saya percaya doa adalah napasnya orang percaya. Amin. Kita semua tahu bahwa tidak doa tidak diberkati. Banyak doa banyak diberkati. Amin saudara. Sedikit doa sedikit berkat. Biarlah musik ini mengalir saudara. Saya rindu waktu kita menaikkan pujian ini, jadikan sebagai doa kita saudara. Kadang-kadang memang jawaban Tuhan tidak seperti yang kita sangka-sangka, tetapi itu yang terbaik dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percayalah, di waktu yang tepat engkau akan melihat sungguh segala sesuatu indah pada waktunya. Dan biarlah pagi ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami membawa doa permohonan kami, pergumulan kami. Engkau yang menilai hati dan batin umat-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap keberadaan kami, masalah demi masalah di rumah tangga kami, di pergumulan keluarga kami Tuhan, pekerjaan, usaha,
bisnis kami. Bahkan kami rindu Tuhan, apa yang menjadi pokok doa di gereja ini Tuhan, buat tempat ibadah. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Dengan cara-Mu di waktu yang tepat, kami akan melihat semua Engkau jadikan Tuhan. Mari angkat dua tangan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sambil bangkit berdiri, angkat dua tangan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorak bagi Dia. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Satu silakan apa? Ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu waktu yang terbaik Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar hanya firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, dan menjadi rema, menjadi kekuatan untuk setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan, biar kami menjadi tanah yang subur, yang Engkau tanam, berbuah lebat dan menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk WL Singer dan juga para imam musik yang sangat luar biasa. Untuk pertama-tama mungkin perkenalkan dulu kali ya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Deborah. Oke, saya adalah anak satu-satunya dari Bapak Gembala di tempat ini. Saya sudah menikah. Ya, suami saya ada di belakang dan saya punya seorang putri berumur 6 tahun. Oke, hari ini mungkin bukan saya akan berkhotbah ya, mungkin saya akan sharing sedikit tentang pengalaman hidup. Ya, mungkin kalau di sini kan banyak yang lebih senior ya, cuma ini ya kita sebagai sharing dan biar itu menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Oke, boleh slide-nya ditampilkan. Oke, jadi hari ini saya bawa sharing dengan judul Awas Itu Lebah. Nah, kenapa saya bawa sharing tentang awas itu lebah? Jadi ceritanya waktu itu saya hari Sabtu
saya lagi ke taman dengan anak saya. Kita jalan-jalan pagi, kebetulan suami saya lagi pergi. Nah, kita cuma berdua nih. Terus anak saya tiba-tiba bilang, Mami, ayo kita bawa net. Jadi bawa itu net ke jaring katanya. Ayo kita nangkap kupu-kupu katanya. Jadi anak saya ini suka banget dengan kupu-kupu. Jadi dia bilang, saya mau nangkap kupu-kupu biar kupu-kupu yang indah itu nanti kita taruh di tempat dia jadi bagus katanya gitu. Lalu dia bawalah net itu. Mungkin di slide selanjutnya mungkin ilustrasinya seperti ini. Dia bawa net, ya dia udah siap nih mau nangkap kupu-kupu. Lalu tiba-tiba saya bilang, jangan ditangkap kupu-kupunya, itu kasihan, saya bilang gitu. Terus dia dengan kekehnya bilang, nggak apa-apa, kita tangkap aja, nanti kita lepasin lagi deh, katanya gitu. Jadi dia udah berimajinasi dia akan mendapat kupu-kupu yang indah dan dia akan pelihara kupu-kupunya gitu kan. Nanti kalau ya udah deh, kalau dia kesempitan nanti kita lepas lagi. Dia udah berimajinasi yang indah. Nah, saya udah bilang nih, terus saya bilang lagi, janganlah, jangan ditangkep, udah netnya nggak usah dipakai deh buat nangkep kupu-kupu. Saya udah bilang 2 kali. Dia tetap kekeh. Dia tetap bilang, enggak apa-apa, ditangkep aja kupu-kupunya. Akhirnya dia sambil ngejaring-jaring tuh, dia sambil nangkep-nangkep. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia nangkep, Mami, aku dapet, katanya dia gembira, dia sangat senang, dapet nih kupu-kupu, dia senang. Terus saya pelan-pelan ngedeketin ke jaringnya, pas saya lihat kayaknya itu bukan kupu-kupu deh, saya bilang gitu. Terus udah gitu, masa itu kupu-kupu kok gerak-gerak, saya lihat, kata dia gitu. Terus saya bilang, kayaknya bukan deh, kayak itu lebah gitu. Terus pas saya bilang itu lebah, anak saya langsung buang jaringnya, langsung lari sampai ke rumah saya. Dari taman sampai ke rumah dia lari. Nah, mungkin ilustrasinya untuk yang selanjutnya, kayak gitu. Tapi untungnya lebahnya nggak ngejar ya saudara-saudara. Nah, dari ilustrasi ini saya mau cerita ini tuh seperti hidup kita. Kadang-kadang Tuhan udah bilang, jangan, belum saatnya. Tapi kita kekeh, kita tetap bilang, mau sekarang aja Tuhan, kenapa sih gak berkati saya sekarang aja? Kenapa mesti nanti-nanti? Sekarang Tuhan, ini udah yang terbaik. Tuhan udah bilang, jangan dulu. Tapi kadang-kadang kita ngeyel ya, kata orang ngeyel. Kita masih tetap kekeh, pokoknya saya maunya sekarang juga Tuhan. Saya gak mau tahu, pokoknya udah yang paling terbaik saya tahu sekarang, saya terimanya. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi Tuhan ngelihat ke depan, Tuhan yang lebih tahu ke depannya seperti apa, dan ternyata mungkin berkat itu, hal-hal yang kita anggap baik, ternyata akhirnya akan menjatuhkan kita. Nah, begitu juga dengan permasalahan hidup kita. Mungkin saat ini kita dalam pergumulan, kita merasa kok Tuhan jahat sih, Tuhan kenapa ngasih saya pencobaan sedemikian rupa, saya gak kuat Tuhan, kenapa sih kamu jahat? Kenapa sih kamu gak kasih saya jalan keluar segera mungkin? Tapi Tuhan tahu waktunya, Tuhan tahu yang terbaik. Kita baca firman Tuhan di slide berikut. Mungkin ini firman Tuhan yang kita mungkin sudah hafal, tapi gak apa-apa kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang harus menjadi rema dalam hidup kita, pegangan dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan bilang jangan, Tuhan bilang belum, itu ada rencana yang indah buat kita. Ketika Tuhan seolah-olah kasih beban, kasih masalah, kasih pergumulan, sakit penyakit dalam hidup kita, percayalah itu yang terbaik. Walaupun kamu bisa ngomong apa, terbaik kata kamu buat saya, kamu tahu apa? Mungkin saudara akan dalam hati ngomong gitu ya ke saya, akan merasa kata siapa masalah yang saya alami, kamu gak ngerasain sih pergumulan saya, kamu gak ngerasain sih jadi saya. Mungkin saya gak merasakan pergumulan saudara ya, tapi kita pegang firman Tuhan ini, karena
Tuhan tahu, rancangannya nggak pernah rancangan kecelakaan, pasti yang terbaik buat kita. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita percaya, kita pegang terus firman ini. Kalau rencana Tuhan, rencana yang terbaik. Mungkin saya tutup sharing saya hari ini dengan kesaksian. Jadi tadi kan saya udah cerita ya kalau anak saya itu umur 6 tahun. Sekarang saya mau flashback ke 7 tahun yang lalu ya kurang lebih. Di tahun 2017 maaf. Di 2017 ketika kami baru menikah, kami pengen punya anak, ya kan? Ya, namanya juga orang baru menikah ya, pasti keinginannya pengen punya anak. Nah, ketika itu saya dan suami berdoa, bergumul, saya pengen punya anak gitu. Nah, ketika di bulan saya lupa sih, bulan November atau Desember, saya terlambat datang bulan. Lalu jangan-jangan hamil nih gitu. Lalu kita belilah test pack. Ketika test pack ternyata bener ada samar-samar nih, garisnya 2, tapi bener nggak ya gitu. Akhirnya karena kita nggak pernah pengalaman, terus terlalu senang juga mungkin ya, langsung kita pergi ke Objin. Kita datang ke dokter kandungan, lalu di dokter kandungan bilang, oh selamat ya kamu hamil, katanya gitu. Dok emang udah kelihatan anaknya? Belum sih, ini udah kelihatan pembekakan rahim. Nah itu sih biasanya nanti ujung-ujungnya kelihatan tuh, nanti kamu kontrol lagi deh berapa lama lagi, ntar kamu baru kelihatan anaknya, katanya gitu. Oh oke. Berarti saya hamil nih dok. Iya selamat ya bapak, selamat ya ibu. Di dokter kandungan udah kayak gitu. Seneng, saya dan suami seneng dong, kita langsung ngabarin ke orang tua. Kita kabarin, ini si Debbie hamil nih, suami saya langsung kabarin. Lalu gak berapa lama kemudian ternyata saya mengalami flek. Nah jadi waktu itu saya masih mengajar, lalu ketika mengajar di kampus tiba-tiba saya bilang suami saya flek gitu, pendarahan, kayaknya kita mesti ke dokter kandungan deh. Akhirnya kita pergi ke dokter kandungan lain dan ternyata di situ waktu dicek sama dokternya bilang ini kamu baru mengalami pembengkakan rahim. Ini kemungkinannya 2, mungkin aja sih kamu akan hamil, tapi mungkin juga kamu hanya mau datang bulan. Jadi kita asumsi aja kamu hamil, kamu jangan naik tangga dulu, pokoknya ini saya kasih penguat kandungan. Ya udah pokoknya pulang, tapi kalau nanti malam atau kapan nanti ternyata kamu akhirnya datang bulan, ya udah berarti itu artinya datang bulan dan kamu belum hamil, kata dokter gitu. Wah, di situ saya nangis sejadi-jadinya. Kok kayak gini? Saya baru tahu saya hamil, tapi kok saya malah dapat kabar kayak gini, nggak enak. Lalu ternyata malam itu saya datang bulan. Ternyata saya nggak hamil, ternyata saya belum hamil. Yang dirasa saat itu sih benar-benar kayak, kok Tuhan kayak gini sih, gitu. Kok Tuhan katanya engkau baik, katanya engkau akan berikan saya yang terbaik, tapi kok Tuhan kasih saya, istilahnya saya rasanya tuh kayak orang keguguran ya jadinya, padahal sebenarnya sih mungkin emang belum jadi juga gitu, tapi karena udah diselamatin, udah ini, saya merasa kok saya jadi kayak keguguran gitu, jadi kayak kehilangan bayinya gitu. Nah terus udah lumayan tuh, sempat 1 bulanan kita tuh kayak gak bisa terima gitu, rasanya kayak gimana sih, kayak kita udah berharap sesuatu ya kan, saya anggap oh baik nih saya akan dapat berkat nih anak saya, lalu tapi kok diambil gitu, saya cukup trauma lah ya waktu itu, terpukul. Tapi saya percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Dan singkat cerita, bulan depannya ternyata saya terlambat datang bulan lagi. Dan kali ini saya pikir udah deh gak usah ke objin-objin gitu, daripada kayak dulu kan ya. Udah akhirnya kita ya udahlah berjalan aja kayak biasa sampai akhirnya
bener-bener pas saat itu udah 6 minggu ya, akhirnya kita tes pack, garisnya kali ini terang 2 garisnya, dan akhirnya ke dokter. Nah pas di dokter ini juga belum selesai ceritanya. Nah pas di dokter, karena kebetulan waktu itu saya emang sedang ada pengajuan sesuatu, sehingga saya sempat melakukan general check up. Nah general check up kan seperti yang kita ketahui ya, biasanya tes darah, termasuk juga ronsen. Nah waktu kita cek, oh iya benar kamu hamil, kali ini konfirmasi nih hamil, udah ada detak jantung bayinya katanya gitu kan. Oh iya, terus saya keluarin dong hasil general check up saya. Nih dok, saya sempat general check up, jadi saya pikir kan ya udah saya nggak perlu check up lagi dong karena saya udah punya. Pas saya serahkan kepada dokter, dia shock, kamu ronsen katanya gitu. Terus iya dok, kan waktu itu belum tahu hamil, saya bilang gitu. Terus oh ya udah deh kamu keluar dulu. Akhirnya saya disuruh keluar. Dokternya ngomong pribadi dengan suami saya, dan kurang lebih dokternya ngomong anak kamu bisa cacat karena kamu ronsen katanya gitu. Pokoknya intinya kayak gitu. Udah akhirnya pas pulang saya nangis lagi sejadi-jadinya ya kan, ini baru tahu hamil, tiba-tiba dikabarin anaknya bisa cacat, gimana nggak terpukul. Akhirnya nah kebetulan sih memang waktu itu kita rame-rame karena kan excited ya, oma opanya ikut juga, jadi udah sambil sama oma opanya juga saya nangis-nangis ya kan. Terus tapi sekeluarga kita sepakat kalau Tuhan mau kasih, pasti Tuhan kasih yang terbaik, Tuhan gak akan kasih yang cacat. Oke, nah singkat cerita akhirnya lahirlah Ebi, dan Tuhan kasih anak yang sempurna. Nah demikian juga yang saya mau katakan, ketika kita mengalami pergumulan, mungkin sekarang rasanya berat, rasanya kita nggak bisa terima, rasanya sakit buat kita, tapi kita percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Amin. Kita tahu ketika Tuhan halangi, itu ada sesuatu yang lebih baik buat kita. Ketika Tuhan belum kasih, ada sesuatu yang lebih indah buat kita. Dan bahkan ketika Tuhan kasih, berarti itu yang terbaik buat kita. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan melalui gembala sidang kita. Kita naikkan satu pujian. Penolong yang setia. Saat ku berjalan, bersamaku, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya nggak tahu kenapa hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya untuk bicara tentang ini. Dan saya juga nggak janjian sama worship leader kalau ternyata lagu sebelum ini pun berbicara tentang waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin ini yang Tuhan mau bicara untuk setiap kita secara pribadi. Mari kita buka hati kita. Mungkin terkadang kita menyalahkan Tuhan. Kita merasa, kok Tuhan jahat sama kita. Tuhan gak kasih yang terbaik. Tapi pegang janjinya Tuhan. Pegang janjinya Tuhan. Tuhan tahu yang lebih baik. Tuhan tahu yang lebih indah. Pikiran kita terbatas.
Pikiran kita tidak bisa mengetahui apa yang di depan kita. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau beri yang terbaik buat kita. Bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik buat kita. Pegang janji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, dengan iman kita. Haleluya. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus Penolongnya Mari kita angkat tangan kita dengan iman, kita katakan Kau lebih tahu. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kita angkat tangan kita. Mari sejenak kita pikirkan apa pergumulan kita, apa yang kita rasa berat. Kita pikirkan, kita doakan, kita bilang sama Tuhan, kalau kita percaya rencana-Mu indah buat kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, rencana-Mu indah. Walau saat ini saya merasa yang kurang baik, saya merasa yang tidak enak, tapi saya percaya apa yang Engkau berikan jauh lebih baik. Engkau bukan merancangkan kecelakaan, tapi Engkau merancangkan segala sesuatu yang indah, hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Ya Rob, Barabasyara, 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 Basi. Ya Rob, Barabasyara, Barabasyara, Barabasyara. Ya Rob, Barabasyara. Ya Rob, Barabasyara. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik, rencana-Mu tidak pernah gagal. Haleluya. Ya Rob, Basyara, Barabasyara, Mari bangkitkan iman kita. Mari bangkitkan iman kita, sembah Dia. Ya Rob, Barabasyara, Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami, apapun pergumulan kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau punya iman yang besar Tuhan.
Karena kami percaya rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Tuhan, Kau persiapkan setiap kami lebih lagi Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, Gembala sidang kami Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan. Biarlah apa yang Engkau sampaikan Tuhan, lebih lagi Tuhan tertanam dalam hidup kami. Karena kami punya iman yang besar, karena kami tahu rencana-Mu yang terbaik. Kami siap untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, materaikan segala firman-Mu, biar itu menjadi rema dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih puji. Silakan. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2025, kita memasuki tahun 5785, yaitu tahun PH. PH artinya 85. P itu angka 80. H merupakan huruf kelima dari alfabet Ibrani. Gambaran huruf P adalah sebuah mulut. Sedangkan angka 5 adalah kasih karunia. Angka 5 muncul 2 kali, yaitu berarti kasih karunia ganda akan dicurahkan. Katakan amin. Kunci untuk mendapatkan kasih karunia ganda adalah mulut. Ingat bahwa kita masih berada di dekade P, di mana kita diingatkan tentang peranan mulut, termasuk ucapan, lidah, termasuk juga apa yang diketik di media sosial. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu kita harus menjaga mulut, ucapan, lidah, apa yang diketik, dan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Berkata benar dan membangun, serta menjauh dari kejahatan mulut dan saksi dusta. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri. Puasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri. Ini juga adalah salah satu bentuk strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yerikho. Kita baru meninggalkan tahun P Dalet 84 yang berbicara tentang pintu yang terbuka dan hanya orang yang merendahkan diri yang bisa memasuki pintu itu. Orang yang merendahkan dirinya, salah satu cirinya bisa lihat dari mulut, ucapan, lidah, dan apa yang diketik. Tahun 5785 ini merupakan kelanjutan dari tahun 5784, di mana merupakan tahun tiba-tiba. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk peperangan, bencana alam, kekacauan, keributan, dan termasuk juga pemurnian dalam gerejanya. Makna tahun 5785 adalah tahun menyambut kedatangan Roh Kudus. Yang membuat umat Tuhan merasa butuh dan mengingini Roh Kudus. Akan banyak terdengar orang-orang yang berseru-seru. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Setelah terjadi hal-hal yang dinubuatkan pada tahun 5784, maka sekarang kita melihat dan merasakan Roh Kudus dicurahkan luar biasa.
Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Gambaran kuno dari huruf He adalah seperti orang yang mengangkat tangan. Hari-hari ini akan banyak orang-orang yang mengangkat tangan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena lawatan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang dahsyat terjadi. Ini kasih karunia ganda Tuhan. Makna angka 5, He, juga kita bisa lihat pada saat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Juga dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4, ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahir. Dan setelah itu mereka memberitakan Injil. Maka jumlah orang yang menjadi percaya bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Angka 5.000 ini berbicara tentang penuaian jiwa yang besar. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Mereka sedang melihat tanda dan mujizat yang luar biasa. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka akan terjadi seperti yang dituliskan dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita ini diibaratkan sebagai padang gurun. Keadilan akan tinggal di padang gurun. Jadi yang dituntut selalu keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak ada maaf bagimu. Tapi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita diibaratkan menjadi kebun buah-buahan. Kita akan berbuah dengan lebatnya. Kita selalu akan melakukan kebenaran. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Buah dari damai sejahtera ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Makna huruf He seperti pada gambar ini adalah bahwa celah atau jendela yang terbentuk pada huruf He ini merupakan gambaran celah atau jendela mulut Tuhan yang menghembuskan rohnya. Perhatikan juga cara pelafalan huruf ini. Pun seperti orang yang menghembuskan nafasnya. Hei. Nama Abram berubah menjadi Abraham. Karena ditambah dengan huruf He. Yang artinya Abram menjadi Abraham. Karena ada hembusan Roh Kudus. Ada pewahyuan. Hembusan Roh Kudus atau pewahyuan akan membuat banyak orang menjadi berani dan bertindak dengan iman seperti Abraham yang taat pada perintah Tuhan. Abraham taat untuk menuju kemana Tuhan memanggil. Bahkan rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Mereka akan meninggalkan masa lalunya. Meninggalkan apa yang sudah familiar untuk menuju destiny yang Tuhan tentukan. Haleluya. Dalam tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan tentang berbahasa roh atau berbahasa lidah. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku.
Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tubuh, saya angkat tangan, tepuk tangan, lipat jari. Jiwa atau akal budi, dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti. Tetapi kalau roh, itu harus dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Kalau tidak berbahasa roh atau berbahasa lidah, berarti ada sesuatu yang kurang. Tidak sempurna. Karena itu saya harus terus berdoa buat kita semua. Supaya kita bisa berbahasa roh. Berbahasa lidah. Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah. Bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Ada pertanyaan. Mengapa dalam ibadah orang berbahasa roh bersamaan? Padahal 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28 berkata bahwa hanya 2-3 orang yang boleh berbahasa roh. Satu persatu dan harus ditafsirkan. Nah, bedakan. Karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan dari atas ke bawah itu untuk membangun jemaat. Itu di 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Hanya 2-3 orang bergantian yang boleh berkata dengan bahasa roh disertai penafsirannya. Tetapi kalau bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus untuk tujuan penyembahan, artinya dari bawah ke atas untuk membangun diri sendiri. Ini boleh digunakan bersama dalam ibadah seperti 120 orang pada hari Raya Pentakosta. Atau 12 murid di Efesus dan lain-lainnya. Kubuka hati untuk Roh Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Memasuki tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus dan tahun kasih karunia ganda, kita juga harus memandang harta atau kekayaan yang Tuhan berikan dengan hati-hati agar kita menyenangkan hati Tuhan. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka teologi GBI bukan teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan, teologi penderitaan, tetapi teologi penata layanan. Artinya harus seimbang dalam mengelola talenta atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi prinsip mengenai yang pertama, pandangan terhadap kekayaan. Teologi kemiskinan itu berkata dosa. Teologi kemakmuran berkata itu kebenaran. Tetapi teologi penata layanan berkata itu tanggung jawab. Hal yang kedua, saya bekerja untuk, menurut teologi kemiskinan, sekedar memenuhi kebutuhan. Tetapi teologi kemakmuran berkata, ingin jadi kaya. Tapi teologi penata layanan itu untuk melayani Tuhan. Orang berdosa, menurut teologi kemiskinan, itu adalah orang kaya. Tapi menurut teologi kemakmuran, itu orang miskin. Tetapi teologi penata layanan adalah orang yang tidak setia. Itu adalah orang yang berdosa. Kemudian yang keempat, saya memberi karena yang pertama, menurut teologi kemiskinan, kewajiban. Tapi teologi kemakmuran berkata, untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi teologi penata layanan, saya memberi karena mengasihi Tuhan.
Dalam hal pemakaian uang, yang kelima, teologi kemiskinan diliputi rasa takut dan terpaksa. Tetapi yang menganut teologi kemakmuran tidak hati-hati dan konsumtif boros. Tetapi teologi penata layanan, mereka berdoa dan bertanggung jawab. Dari tabel ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang muda itu, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda yang kaya itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar itu murid-muridnya gempar, tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Untuk bisa masuk kerajaan Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus, Allah kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, orang muda yang kaya gagal mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, karena hartanya banyak. Mazmur 62 ayat 11b berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jadi supaya hati kita tidak lekat pada harta, maka kita harus memberi. Alasannya karena mengasihi Tuhan, tidak yang lain-lain. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 berkata, peringatkanlah orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, kalau kita melihat ini, orang kaya masuk surga oleh karena mengikuti ayat ini. Sesuai dengan ayat tadi,
kita melihat bahwa orang kaya bisa masuk surga. Sekali lagi diingatkan, kita memberi bukan karena kewajiban. Kita memberi bukan karena untuk mendapat sesuatu nantinya, tetapi kita memberi karena mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tahun 5785 PH merupakan kelanjutan dari tahun 5784 P Dalet. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai pintu yang terbuka. Juga digambarkan seseorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambang kerendahan hati. Jadi hanya bagi orang yang rendah hati, pintu itu terbuka. Tahun 5785 PH adalah tahun kasih karunia ganda. Hanya bagi orang yang rendah hati, Tuhan akan membukakan pintu untuk mendapat kasih karunia ganda. Orang-orang congkak, sombong, tinggi hati tidak akan mengalami kasih karunia ganda. Peringatan kepada orang-orang yang sombong. Yang pertama, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini ada di 2 ayat. Yakobus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi ini berarti suatu peringatan yang sangat serius. Yang kedua, Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hari-hari ini, kita sedang memasuki tahun yang baru. Tahun 5785 PH yang merupakan kelanjutan dari P Dalet. Saudara, saya percaya peringatan tentang kita harus rendah hati itu sangat kuat. Sekali lagi, Tuhan sangat menentang orang congkak. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita semua di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini tanah gersang, sehingga kesombongan muncul, padang gurun. Tapi mari kita sekarang angkat tangan kita. Kita katakan, kita minta, ini tahun Roh Kudus. Ini tahun pencurahan Roh Kudus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama saya. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Jesus, telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Mari angkat tangan kita.
Oh ya Tuhan, curahkan rohmu. Curahkan rohmu ya Tuhan, curahkan rohmu. Biarlah padang gurun ini menjadi kebun buah-buahan. Kami yang congkak, ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Buatlah kami menjadi rendah hati. Curahkan rohmu, kami akan menerima Roh Kudus lebih lagi. Roh Kudus lebih lagi. Terima. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembahmu. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata demikian. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau memikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, sedang minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu satu persatu.
Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, yang menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga
akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.